Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya taufik hidayah sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan menjalankan segala amalan-amalan soleh, baik puasanya yang wajib maupun amalan-amalan sunnah lainnya. Alhamdulillah. Shalawat serta salam tidak lupa marilah kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita yang mulia dan agung, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, musholah an-ni'mah yang berbahagia. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat dan umatnya pada saat itu, mereka itu kehidupannya dipenuhi dengan ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Kenapa bisa begitu? Karena mereka hidupnya langsung di bawah naungan Al-Quranul Karim. Jadi mereka itu hidupnya full 100% diatur oleh Al-Quranul Karim. Apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Tentang kehidupan bermasyarakat pun mereka ngambil semua daripada Al-Quranul Karim. Bukan cuma hanya soal ibadah, sholat, haji, puasa, tapi hubungan antar sesama pun mereka mengambil pedomannya langsung dari Al-Quranul Karim. Mereka langsung mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikatakan generasi yang lain tidak ada yang bisa menandingi kecuali generasinya sahabat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang paling gilang gemilang, yang tidak akan pernah tergantikan setelahnya sampai akhir zaman. Kalau kita umat sekarang hanya bisa mencontoh, mencoba, meniru, tapi mau menyainginya nggak bisa. Generasi sahabat, subhanallah. Kenapa mereka itu bisa seperti itu? Karena mereka langsung, bukan hanya di lisannya tuh Al-Quran, tapi lahir dan batinnya hidup mereka itu Al-Quranul Karim. Kalau kita cuma di lahirnya, batinnya belum Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca sekedar di lisan. Al-Quran hanya sekedar hiasan taruh di lemari. Main bagus-bagusan bentuk Al-Quran, main besar-besaran hurufnya itu Al-Quran. Al-Quran hanya sekedar dibaca tapi belum nyampe ke dalam hati. Al-Quran hanya ukiran-ukiran tulisan belaka yang tidak pernah disentuh sama sekali.
Itulah generasi-generasi Islam saat ini, miris ngelihatnya. Kalau di sini mah insya Allah, kalau saya pribadi udah sering ngelihat Ustadz Irjad sering ngajarin Al-Quran, Masya Allah, subhanallah, dukung 100%, nggak usah pakai tawar-tawaran. Kalau udah mau majuin Al-Quran di wilayah sekitar lokasi sini, dukung 100%. Insya Allah, subhanallah. Belum tentu kalau seandainya selain daripada Ustadz Irjad, kita nggak tahu juga. Ini bukan saya mau nyanjung-nyanjung, memang faktanya harus begitu. Harus ada yang tampil di lingkungan kita yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Inilah mirisnya umat Islam saat ini. Makanya wajar kalau seandainya nih umat Islam selalu dalam ketimpangan, kelimpungan, arahnya nggak jelas. Karena kenapa mereka mulai menjauhi daripada Al-Quranul Karim? Ini tepatnya nih, malam ini malam nuzulul Quran, kita diingetin lagi untuk senantiasa kita umat Islam dekat dengan Al-Quranul Karim. Iman kepada Allah, iya. Iman kepada Nabi, iya. Iman kepada Al-Quran, iya. Tapi seberapa besar imannya kita kepada Al-Quran? Kalau iman kita kepada Allah, bukan hanya percaya, tapi ikutin aturan Allah. Kemauan Allah apa? Kalau kita iman kepada Nabi, jangan percaya doang kalau Nabi Muhammad Nabi kita, tapi ikuti pola hidupnya, praktekkan sebagai umatnya. Kalau kita iman kepada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, kita percaya iya, tapi praktekkan, baca, amalkan semuanya. Itulah yang diinginkan kata-kata iman. Iman itu bukan hanya sekedar di lisan, ya, tapi juga apa? Di hati dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inni qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul Nabi Muhammad doa kepada Allah, ya Rabb, ini umatku mulai melenceng daripada Al-Quran, mahjura, mengesampingkan Al-Quran, menyepelekan, melecehkan. Mungkin kalau bahasanya umat Islam bukan melecehkan, tapi menjauh, mahjura, hijrah Al-Quran. Hijrah Al-Quran itu maksudnya bukannya hijrah kembali Al-Quran, bukan, tapi hijrahnya itu menjauhkan, memindahkan Al-Quran ke tempat atau ke posisi yang gak semestinya. Kita kadang lebih senang nyanyian ketimbang baca Al-Quran. Kita lebih senang dangdutan hadir ketimbang ke majelis Al-Quran. Kita lebih senang nyanyi-nyanyi ketimbang membaca Al-Quran. Boro-boro membaca, mendengarin Al-Quran aja ogah. Lebih memilih mana tuh? Mendengarkan baca Al-Quran atau mendengar dangdutan? Dangdutan. Kan begitu faktanya umat Islam zaman-zaman sekarang. Ingat, kalau kita sudah mulai menjauh daripada Al-Quran, nggak segan-segan Allah juga akan mengganti diri kita menjadi kepada umat yang lebih baik lagi. Bagi Allah mah mudah. Makanya kita selalu nih, dengan adanya bulan Ramadan disentuh lagi nih, disentir lagi oleh Allah. Tuh umat Islam, orang beriman, dekat lagi pada Al-Quran, baca, pelajari, pahami. Kalau misalkan di antara kita ada yang nggak bisa baca, belajar, mumpung di bulan Ramadan. Kalau yang sudah bisa bacanya tapi kurang lancar, kurang paham tajwidnya, belajar. Kalau yang sudah lancar bacanya, coba hafalkan pelan-pelan. Kan ada ceritanya Pak, Bu. Ini satu keluarga sholat berjamaah. Bapaknya 2 anak di belakang jadi mabuk. Setelah bapaknya baca Al-Fatihah, udah selesai waladhdallin, baca qul huwallah. Ini anaknya dua-duanya udah sering nebak kalau bapaknya sholat maghrib pasti bapaknya habis baca Al-Fatihah baca qul huwallah. Akhirnya tuh pas lagi sholat maghrib, pas banget itu. Ini anaknya kedua ngobrol di belakang.
Bapak baca kulhu, kulhu, muter aja di situ. Akhirnya tuh kedengaran sama bapaknya di telinga. Ini anaknya ngomongin sebenarnya nih. Dan setelah Al-Fatihah dibaca diganti. Setelah amin Bismillahirrahmanirrahim, rencananya mau baca surat Al-Kautsar. Al-Kautsar tentang kurban, perintah kurban 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lupa. Ini anaknya bingung. Ini bapak kenapa itu kok inna. Yang terakhir yang sering begitu dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh anaknya nyambut. Tuh. Makanya kan penting surat pendek aja kalau nggak dihafal bisa bahaya. Surat Al-Kafirun kalau nggak hafal, yang tadinya jumlahnya 6 ayat, 6 ayat ya, 6 ayat bisa jadi 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Terus muter-muter di situ di tengah. Lakum dinukumnya nggak dibaca-baca. Kan begitu ceritanya. Ya, tahapan-tahapannya tuh. Kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran tuh, generasi Robbani ini harus minimal tuh kenalin. Jangan nih generasi Islam yang akan datang buta Al-Quran. Disuruh baca gagap. Udah kayak gagu. Padahal udah SMA. Udah kuliah mau lulus. Kagak bisa baca Al-Quran. Subhanallah. Inilah perhatian kita nih. Generasi Islam harus bisa baca Al-Quran. Paling kecil, paling sedikit minimal tuh harus bisa baca Al-Quran. Subhanallah tuh. Pemberantas buta Al-Quran. Coba anak-anak kita di rumah, ada gak yang semuanya lancar baca Al-Quran? Kalau nggak ada yang bisa, benahin, suruh ngaji, titipin ke TPA An-Nikmah setiap sore. Kalau di luar Ramadan, kalau yang sudah baca Al-Quran yang lancar, tuh ikutin Ustaz Irja, tadarus habis tarawih sampai jam subuh. Sampai subuh, sekalian sahur, nggak apa-apa, seminggu sekali. Oh jatahnya tak bagus. Ntar kalau yang mau tidur gantian, tiduran dulu rebahan, ntar bangunin, ntar gantian tiduran. Tapi ingat kalau udah tidur wudhu lagi, kan udah batal. Tidurnya tidur sambil ngiler. Tuh, coba seminggu sekali nih, mumpung nih, udah mau habis Ramadan, sahur bersama sekalian. Nggak apa-apa di sini, sediain bantal nggak apa-apa. Ya jangan kasur, spring bed dibawa juga jangan. Mau pindahan rumah, mau rumahnya dipindah di sini, musolanya pindah ke rumah. Terbalik. Kenapa kok pindah? Ada AC-nya enak. Di rumah kipas angin udah debut, batuk mulu, bersin mulu. Itu luar biasa. Tuh, berantas buta huruf Al-Quran ini generasi Islam. Yang kedua, tahapan selanjutnya generasi Islam itu harus dekat dengan Al-Quran. Apa? Akidahnya sesuai akidah Al-Quran. Jangan jauh. Apa yang ada di Al-Quran tuh akidahnya tanamkan dalam diri setiap generasi Islam. Biar kuat, nggak goyang, diterpa oleh zaman fitnah macam-macam. Betul nggak betul? Entah itu aliran sesat macam-macam. Hati-hati. Bungkusnya Al-Quran, otaknya lain lagi. Ada banyak. Tuh. Setelah itu baru tanamkan akhlak. Akhlaknya sesuai akhlak Al-Quran. Jadi sumbernya tuh Al-Quran. Nabi juga akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Makanya ditanya akhlaknya Nabi apa, kata Aisyah. Aisyah jawab Al-Quran. Jadi Nabi itu bukannya dia akal-akalan, dia punya akhlak. Produk dari Allah nih. Nabi Muhammad produk dari Allah sebagai contoh dari apa yang ada di Al-Quran. Betul apa betul? Betul. Kalau kita mencontoh Nabi,
Kalau kita mencontoh langsung Al-Quran bisa macam-macam, khawatir. Makanya kalau kita pengen memahami Al-Quranul Karim harus ada gurunya. Kalau nggak ada guru memahamin Al-Quran, bisa timbul macam-macam di otak kita. Kagak nyampe ilmu kita. Saking nggak nyampenya ilmu kita, nggak berguru sama guru yang ahlinya, maka akan sesat walaupun kita belajar memahamin Al-Quran. Luar biasa. Sahabat aja diajarin Al-Quran lewat Nabi, diajarkan tentang ayat yang barusan turun, diajarin oleh Nabi, disampaikan nih apa maksudnya, begitu ya. Subhanallah Pak Bu, makanya di dalam malam nuzul Quran ini harus kembali ke dalam Al-Quran. Jangan sampai seperti kata Nabi apa? Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ana aqwaman wa yadha'una biha akharin. Al-Quran itu bisa mengangkat derajat suatu kaum dan bisa meruntuhkan suatu kaum. Ingat umat-umat zaman dahulu dikasih kitab masing-masing, mereka melenceng dari kitab yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Injil semua macam-macam, Taurat. Nah, kita jangan sampai seperti umat yang nabi-nabi dahulu. Jauh dari Al-Quran, kitabnya diganti dengan umat yang lebih baik lagi. Dan kita nih harapan umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya Pak Bu. Makanya sisa-sisa di penghujung akhir Ramadan nih, kita deketin Al-Quran lagi. Yang sudah khatam lanjut lagi, yang sudah khatam lanjut lagi sampai selesai itu Ramadan. Tuh, yang sudah bisa baca Al-Quran gali lagi, dengerin istilahnya nambah-nambah ilmu ya terkait dengan Al-Quran, tajwidnya, tahsinnya. Itu kan Adi-uba diajarin Ustaz Ijaz an minal mu'ni ma'ian ani'a, huruf A. Yang susah tuh huruf H. Udah gitu diajarin tuh makharijul huruf. Membalikan telapak tangan. Bayi aja lahir kagak bisa langsung ngomong, masa kita mau coba-coba pintar bisa baca Al-Quran. Dan istiqomah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena berhubung jam 11. Belum. Sekedar silaturahim. Saya juga baru pertama kali kesini. Saya sudah lama, sahabat saya Ustaz Irjad udah lama dari sejak bayi itu masalah ya. Nah itu lahirnya bareng gitu, nggak tahu kenapa itu. Nah kebetulan kalau saya ini tinggalnya di Cilengsi Pak Bu.